Awas. Kok bisa muter arahnya, kok kebalik cuy. Yang ada set. Hah? Aduh gimana kok kenapa keluar beneran anjing, aduh. Gaskuy. Oke, halo cuy, ketemu lagi sama gua ya di hari kedua bulan puasa, bulan suci Ramadan pada kali ini gitu ya kan. Bagi kalian yang suka bergadang mungkin bisa temenin gua yang konten saat ini gitu ya kan, bisa lihat-lihat video-video gua ya. Dan mudah-mudahan video gua yang bakal gua bawain kali ini bisa menghibur kalian, bisa bikin tertawa kalian, bisa menghilangkan rasa stres pada diri kalian semua gitu ya kan. Gua harap kalian bantu untuk memperkembangkan channel gue ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga kalau perlu ya kan. Langsung aja digaskuy. Ini dia video pertama kita pada video kali ini gitu ya kan cuy. Nah ini dia, mbaknya sedang megang buku ya. Kita lihat dulu weh. Lihatlah, semua orang menatapku. Boh, pantun ya. Puisi. Semua orang mencaciku. Wih, boleh. Apalah dayaku yang seperti ini. Wih, di mau ngeden gitu ya. Apalah dayaku yang seperti ini. Asik. Aduh, apa sih? Tapi gue kira mau nyanyi sih cuy kan. Soalnya lihatlah kayak pengantin baru gitu ya kan. Lihatlah, semua orang melihat deritaku. Gitu ya. Pokoknya gitulah. Gue kira mau nyanyi cuy, nggak taunya lihatlah. Oh, lihatlah, mau puisi dia. Udah, kita next dulu lah. Set. Hah? Aduh Kingalai, kok kenapa keluar beneran anjing, aduh. Aduh, baru video kedua gua udah ngakak kali. Aduh, ini kok ngapa keluar kayak gini anjir. Aduh. Ini kok bisa ya? Yang lain kan ketika kan nggak keluar ya. Ini malah punyanya Kingalai malah keluar kali. Kok bisa sih, Cok? Seret. Aduh, bisa banget ya. Tapi kalau misalnya orang jijian itu paling udah nggak ketawa sih, jijik duluan itu ya. Tapi kata gue lucu banget sih, kok bisa ya keluar beneran sepolos itu kaki Aloy apa kayak gimana gitu ya. Aduh, tolonglah dijawab lagi Aloy lah. Aduh, ini emang ngakak banget sih. Kata gue sih King Aloy ini emang dari kepolosannya dia waktu itu bilang, makanya sekolah jangan ngaji. Gimana? Ada langsung klarifikasi dia, ada pokok salah itu kayak gitu. Dah lah, kita next dulu ya. Kalau ada orang yang bilang orang tua yang ngutang sama anak karena anak memberi kebahagiaan kepada orang tua bla bla bla, jangan didengerin. Demi apapun jangan didengerin. Kita yang ngutang sama mereka, bro. Kita yang ngutang sama mereka. Lu mau bayar pakai emas 10 kilo, lu mau bayar pakai mobil Pajero, lu mau bayar pakai rumah 3 lantai, pakai duit triliunan, satu napas aja yang dia tarik buat ngelahirin kita, demi Allah gak kebayar. Terus masih mau bilang justru orang tua yang hutang sama anak. Gue gak mikirin bre, lu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Bener sih cuy, bener banget cuy. Gue lihat sampai tonton nanti dulu. Lihat banget cuy, bener banget cuy gitu. Gue paling gedeg banget loh ya, BTW ya. Gue paling gedeg banget sama anak yang ketika orang tuanya minjem atau minta uang itu dibilang pinjem, dicap pinjem sama anaknya. Itu gue paling gedeg banget sama anak yang kayak gitu cuy. Bener nggak? Bener cuy, apalagi ketika orang tua lagi kesusahan, orang tua lagi kebingungan uang, pak anaknya punya uang nggak mau ngebantu. Dan ketika orang tuanya minjem malah dicap, malah dicatat minjem beneran cok gitu ya kan. Ayolah Anda, kalian sebagai anak yang udah sukses, yang udah bisa kerja, apalagi yang udah berkeluarga, kalau orang tua kalian minjem uang, minjem beras, jangan dihitung minjem lah cok gitu loh. Anggap sedekah, anggap memberi, anggap nilai bakti kalian kepada orang tua.
anggap balas budi kalian seorang anak kepada orang tua yang telah membesarkan kalian gitu ya kan. Janganlah gitu. Nah, bapak boleh pinjem uang nggak? Nah, ibu boleh pinjem uang nggak? Kasih lah gitu. Nggak, jangan dibilang minjem, jangan dihitung minjem. Apa sih gitu loh? Apa sih untungnya kalian? Bagi seorang anak tuh masa susah untuk kalian tuh memberi kepada orang tua. Janganlah pinjam lah. Untuk kalian semua yang di luar sana, jangan sampai kayak gitu ya. Orang tua minjem uang, kasih. Jangan dibilang pinjam, jangan dihitung minjam. Kasih. Nggak punya beras, kasih, belikan. Gimana pun sekiranya di rumah orang tua kita nantinya itu nggak kehabisan beras dan juga nggak kehabisan uang untuk membeli sesuatu yang dia inginkan. Itu kalian bisa catat ya weh. Itu cuy, itu seorang anak yang bener-bener anak weh. Ada orang yang bilang orang tua yang utang Tapi sama kalau anak misal gua karena bahas anak tentang orang tua ya betapa sensinya gua sih gitu ya. Gua mudah tersentuh anjay, hati Hello Kitty lah anjay. Gua next aja dulu ya. Apa nih cuy? POV ketemu VOV ketika bertemu sahabat lama yang berpisah satu abad. Wih, kayak mana tuh? Gimana maksudnya? Sholat kah dia? Sholat kah? Gimana cuy? Maksudnya konsepnya itu gimana? Apa dia sedang sholat Jumat? Apa mahalul qiyam? Apa gimana? Gua nggak ngerti. Apalagi baca doa berdiri, gua nggak ngerti ya. Ini gimana konsepnya? Secara itu ada bapak-bapak yang pakai kopiah hitam lagi husuk sholat ya, meskipun ada lirik-liriknya dikit gitu ya. Ini ngomongin apa? Ini orang lagi sholat malah ngobrol dia gitu. Gimana maksudnya ini? Gua nggak ngerti weh. Iya. Mungkin dari asiknya ngobrol, mungkinnya dari duduk hingga berdiri sampai nggak kelar-kelar tuh ngomong itu kan. Aduh bapak-bapak ini nggak takut apa disiksa malaikat nantinya ya weh itu. Aduh. Tapi ya kita harus positif ya. Mungkin dia itu masih belum niat. Nah mungkin pas mau ruku itu baru mau niat. Mungkin begitu, harus positif dulu kita loh, yang nggak boleh langsung negatif ya. Kita harus jadi netizen yang cerdas berpikir weh gitu. Kita next lagi. Ah, ini seru nih main kayak gini nih. Awas. Kok bisa muter arahnya, kok kebalik cuy. Yang harusnya kan satu arah lah, ini malah kebalik cuy nih. Seret. Lihat ya nih. Ah, nggak kena nih. Enak ya. Aduh. Aduh. Tadi ulang-ulang emang lucu banget sih cok gitu. Kok bisa baru ketemu gua ini. Permainan kayak gini muternya nggak satu arah ya, random kali hari. Aduh, ini nangis kayak. Aduh kan secara kena mukanya tuh anjir. Aduh, kok bisa sih main kayak gini sih? Itu apa udah kena satu kali, apes lagi kedua kalinya, cok. Aduh, kok bisa sih? Aduh. Udah lah kita udah. Dulu. Apa nih? Oh, main lempar sandal ya. Nah loh, untung bukan mamanya yang kena tipu. Nggak jadi. Wih, salah, harus ke sandal jepit ya. Ini bukan sandal yang mau dilempar sama mamanya. Ini botolnya. Kok bisa sih botol yang mau dilempar sama si mama ini? Ini gimana konsepnya, Cok? Aduh. Mati kau ya. Sekalinya kena kepala, rumah sakit menantimu. Betul gak? Aduh mama kayak gini kali ya kok main ya. Dah lah, nanti kalau main kayak gini lagi nggak usah ngajak mama ya. Ini salah lempar bisa masuk rumah sakit kalian semua ya. Doh, alah kita next lagi ya. Apa tuh? Dari 2 traweh katanya. Wih, main kota amal. Bentar. Apabila hati hilang cahaya
Sekarang kotak amal udah ada barcode-nya, Cok. Udah ada krisnya ya, kiris, Cok. Canggih kali lah, kotak amal pun udah ada kiris ya. Bagi kalian yang nggak punya cash, bisa lewat online, ceprek barcode, ada, selesai dah tuh. Baru nemu gua sih. Soalnya di masjid-masjid, aduh mana? Soalnya di masjid di pinggir rumah gua nggak ada barcode kayak gininya gitu ya. Kalau mau amal ya pakai cash aja gitu, cuy. Baru nemu gua yang kayak gini nih. Aduh, unik-unik banget ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kita nggak ada beramal itu nggak ada pemaksaan, cuy. Bagi kalian yang memiliki lebihnya rezeki, silakan kalian beramal. Kalau masih berkecukupan, silakan pakai kebutuhan keseharian kalian. Biar apa? Biar nantinya ketika kalian mau bersedekah itu nggak dihitung-hitung, biar kalian itu hilang udah ikhlas gitu, nggak direken-reken lagi, nggak diperhitungkan lagi nantinya di kemudian hari gitu ya. Jadi kita next lagi, coy. Wih, dari satu terawih kalau ini, coy. Asik. Asik. Wah, ini iblis banget, coy, temannya. Ya ampun, itu satu sop itu pada nahan ketawa ya, itu sebenarnya tuh. Lihat. Asik. Seret. Wih, enak banget ya, coy. Itu di pinggir itu ngakak gitu, mau ketawa tapi aduh, ada aja nih kayaknya ya gitu loh, bocil lah gitu. Aduh, tapi kalau gak ada dia masjid itu nggak seru, cuy. Iya nggak sih? Aduh, ada aja sih, anjir. Nah, next apa tuh? Dunia pertakilan sedang tidak baik-baik saja. Nonis mulai war jam 3 sore dan sudah pandai menyamar netizen. Pantes nggak kebagian. Coba kita lihat dulu. Nonis ya. Nonis itu adalah non Islam. Kita lihat. Udah jam 3 udah standby ya. Asik banget, cuy. Waduh, nyamar ya pakai kerudung dia. Wih, dapat cobanya juga ya. Asik ketawa dia. Aduh, kayak mana lah. Wah, ini nggak kerudungan ya. Tapi seru, asik sih lihatnya sih. Wih, tapi aduh, kok di mana kita nggak tahu juga. Ayo. Aduh. Wih, dapat gorengan dia, tapi enak sih. Tapi untuk kita yang bagi umat muslim ya, kita nggak boleh kesel ya, karena ada nonis yang membantu membeli takjil di luar sana. Harus bangga lah kita lah ya, karena mereka itu ikut andil untuk melariskan dagangan-dagangan ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang jualan takjil di luar sana. Jadi kalian gak usah marah, pasti banyak takjil, weh. Nggak mungkin nggak kebagian. Tapi weh, gue tahun kemarin tuh pernah juga ya mau beli takjil ceritanya. Entah kenapa ketika gue datang kan itu maghrib kurang dari 30 menit ya yang mau azan. Gue beli tuh. Nah, itu belinya padahal gue itu pas di pinggir masjidnya. Pas di pinggir masjidnya itu ada jalan berderetan seret tempat jualan takjil. Tak kenapa banyak yang habis, cowok gitu. Jadi apa jajanan yang gue pengen itu jadi udah nggak kebagian, cowok gitu. Gimana konsepnya? Di pinggir masjid udah habis duluan. Namanya gue kepengen ya, gue rada kesel ya, karena kan gak kebagian, cowok gitu. Sedangkan diri gue kepengen juga gitu. Gak taunya waktu gue tanya, gak tahu kenapa ya, katanya ada anak-anak muda yang mokel, kata ibunya. Jam 4 itu udah pada makan gitu ya. Gue ketawa aja sih, ketawa sambil kesel, karena gue ngerti lah ya gitu. Secara itu kan di pinggir kota, dan di kota itu emang banyak sih kos-kosan orang non muslimnya juga gitu, yang sedang kuliah sama kerja sih. Dan kita next kok malah curhat, anjir. Allahumma lakasum buka jam No, 1. ketahuan dulu. Wih, anjir, kata-katanya keren coy. Coba kita ulang lagi. Bentar. Coba gimana nih? Allahumma lakasum tuh buka jam 1, hanya Allah yang tahu. Ajas. Keren sih, nyambung sih. Allahumma lakasumtu wabika Allahumma lakasumtu buka jam 1, hanya Allah yang tahu. Nah, belakangnya semua tuh cocok sih, enak aja. Waduh, mau mokel ya. Dari 1 udah mokel aja ya.
Aduh, nggak bisa ditahan aja. Dari satu lah. Kalau bisa pertengahan is oke lah, nggak apa-apa lah. Gua nggak ngurus kalau masih, kalau udah pertengahan, kalau udah hampir akhir-akhir selesai itu nggak apa-apa. Ini masih pertama lah, udah mau mokil aja. Sampai di sini lah. Nggak kerasa udah malam ya. Aduh, malam nih ini. Hujan sih di sini cuy. Ini udah jam berapa ya? Udah jam 10. Iya udah jam 10 ya, ngantuk ya sebenarnya. Udah gua tutup, mudah-mudahan kalian terhibur ya. Gua harap kalian terhibur. Kalau kalian terhibur bilang ke gua, kalau nggak terhibur bilang juga ke gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dibantu perkembangan channel gua. Udah sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.